Kembali di News Pagi pemirsa, viral sebuah video dugaan kekerasan seorang ibu terhadap anaknya di Padang, Sumatera Barat. Sang ibu tega mengancam kedua anaknya dengan senjata tajam demi mendapat perhatian dari mantan suami. Dalam video berdurasi 26 detik ini, dua orang balita menangis ketakutan karena diancam akan dibunuh oleh ibu kandungnya dengan pisau cutter ke bagian leher. Video ini pun viral setelah pelaku mengirimkan video tersebut kepada mantan suaminya dan diunggah oleh suami pelaku ke media sosial. Kepolisian pun langsung mendatangi rumah pelaku di daerah Batuang Taban, Kecamatan Lubang. Namun, rumah pelaku sudah dalam kondisi kosong. Pelaku kabur dengan membawa kedua anaknya. Tujuan dari si pelaku ini mengancam anaknya ini supaya ada perhatian dari mantan suaminya. Kebetulan suaminya berada di Painan. Setelah diambil dokumentasinya melalui video, kemudian dikirim ke suaminya. Suaminya melihat dan mendengar video tersebut langsung diviralkan. Itu kejadian sebenarnya. Motifnya apa dan dia merekam video itu? Motifnya karena ini orang tuanya sudah bercerai. Nah ini berkemungkinan ya mungkin ada perhatian lah dari suami kepada anak dan mantan istrinya. Diketahui pelaku berinisial SO, 24 tahun, sengaja merekam video tersebut dan dikirim kepada mantan suaminya agar mantan suaminya memberikan perhatian dan nafkah kepada kedua anaknya. Kini kepolisian memburu pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Polisi menangkap seorang WNA yang diduga meludahi imam masjid di Bandung, Jawa Barat. Polisi menangkap WNA tersebut di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Berawal dari video viral di media sosial, aksi tak terpuji dilakukan MacArthur Brenton, warga negara asing asal Australia yang meludahi imam masjid. Bersumber dari video viral tersebut, polisi Polsek Buah Batu dan Satreskrim Polrestabes Bandung langsung melakukan penyelidikan ke lokasi dan memeriksa beberapa saksi. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan keberadaan pelaku yang diketahui akan berangkat ke negaranya melalui penerbangan pesawat Qantas Airways di Bandara Soekarno-Hatta. Berkat kerjasama pihak kepolisian dengan imigrasi Soekarno-Hatta, pelaku akhirnya berhasil diringkus di bandara. Imigrasi Soekarno-Hatta telah melakukan pencegahan terhadap warga negara Australia yang bernama Brenton Craig Abbas Abdullah MacArthur, yang mana telah melakukan satu tindakan yang sedang dilakukan penyelidikan oleh kepolisian di Bandung atas apa yang dilakukan WNA tersebut di salah satu masjid di Bandung, Jawa Barat. Saat ini pelaku masih dilakukan pemeriksaan di Satreskrim Polrestabes Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Tangerang, Banten, Hasnugara, Jupita Melana, iNews melaporkan. Masih soal WNA pemirsa, aksi ugal-ugalan warga negara asing saat berkendara sepeda motor di Jalan Raya Kuta Badung, Bali terekam kamera warga. Kini pihak Polda Bali mencari keberadaan WNA tersebut. Aksi ugal-ugalan warga negara asing yang sedang melakukan aksi berkendara dengan mengangkat roda depan sepeda motor tanpa menggunakan helm di tengah situasi jalan raya padat viral di media sosial. Aksi ugal-ugalan tersebut diketahui terjadi Kamis siang di kawasan Jalan Sunset Road, Kuta Badung, Bali. Kepolisian Polda Bali sedang melakukan pencarian terhadap warga negara asing pelaku aksi ugal-ugalan yang dapat membahayakan dirinya sendiri dan juga pengguna jalan lain. Terkait tentang warga negara asing yang mengendarai kendaraan roda 2 tanpa helm dan juga ada juga yang tanpa baju di Sunset Road Kuta. Ya, kita sedang melakukan penyelidikan ya, kita lakukan pencarian kepada yang bersangkutan. Walaupun sampai saat ini setelah kita tanya ke pihak jajaran memang belum. Pihak Polda Bali mengimbau bagi masyarakat yang mengetahui keberadaan warga negara asing tersebut dapat segera lapor ke petugas kepolisian guna penindakan lebih lanjut. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan.
Ulah bule meresahkan warga juga terjadi di Simbelo, Aceh. Pelaku diduga mabuk dan menganiaya sejumlah warga. Akibatnya pelaku warga negara asal Australia itu berakhir di penjara. Risby Jones Bodimani, bule asal Australia ini, langsung ditahan penyidik Polres Simbelo setelah diduga kuat menganiaya sejumlah warga Simbelo, Aceh. Risby menjadi tersangka dan harus mempertanggungjawabkan ulahnya setelah mabuk minuman keras dan melukai sejumlah warga tanpa sebab jelas. Pelaku mengaku tidak sadar atas perbuatannya saat menganiaya warga. Ia bahkan berdalih tidak pernah berulah sepanjang hidupnya, apalagi hingga melukai orang lain. Namun kepada petugas, ia memang mengaku sempat minum minuman keras. Atas ulahnya ini, tersangka pun terancam 5 tahun penjara. Feel like not myself, like almost possessed. Yes. It was not a good feeling. Yes. I wasn't myself. Normally I am a very nice guy. Okay. Yes. And we had a duty-free bottle of I only had one shot though, just one shot. Tidak sadarkan diri, kemudian yang bersangkutan telanjang, mengamuk, security dipukul, kemudian yang bersangkutan keluar dari resort main beach ke jalan dan mengamuk setiap pengendara yang lewat dipukul. Buntut ulah Risby Jones mabuk di jalanan, Ediron, salah seorang warga terpaksa dirawat di RSUD Simbelo. Ia menderita luka dan mendapat 50 jahitan di kakinya. Korban dianiaya pelaku saat mengendarai sepeda motor hingga terjatuh. Dari Kabupaten Simbelo, Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu SBY di Cikeas. Selain bersilaturahmi, pertemuan ini juga membahas pemilu 2024. Airlangga Hartarto Sabtu malam menyambangi kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Airlangga disambut oleh kedua putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS. Kedua anak SBY tersebut juga didampingi Sekjen Demokrat Teguh Rifki Harsya dan Andi Malarangeng. Dalam pertemuan ini, AHY menyampaikan berbagai isu yang dibahas, diantaranya terkait dengan pemilu 2024 mendatang. Komunikasi dan jalinan yang cukup intensif, bisa dikatakan 6 bulan terakhir ini, untuk sama-sama mencari titik temu dan juga kompromi dalam arti bagaimana membangun kebersamaan ke depan. Nah, disinilah tentunya kalau koalisi perubahan itu telah menandatangani piagam. Per hari ini itu yang berlaku. Namun demikian, saya sekali lagi menyampaikan kepada teman-teman semua, kehadiran Pak Airlangga dan Golkar ini tentunya menjadi bagian dalam komunikasi yang produktif. Kita demokrasi Pancasila, jadi siapapun yang menang, mari kita bersama-sama membangun negeri. Sama seperti tadi pertandingan olahraga voli misalnya, begitu sudah ada yang juara, pembentukan tim nasional kan bukan dari juara itu sendiri, harus dibentuk sebuah tim. Nah, kebetulan saya juga cabur olahraga wusu, jadi kita tahu apa yang namanya sportivitas, apa yang penting untuk menjadikan sebuah tim yang kuat, apalagi kita memasuki SEA Games. Dan saya tahu bagaimana supaya Indonesia Raya dinyanyikan di dalam multi-event. Yang bisa menyanyikan Indonesia Raya hanya satu, presiden berkunjung ke negara lain, atau atlet mendapatkan emas di dalam multi-event. Nah, kita ingin politik. Capres dari PDIP yang juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri silaturahmi dan halal bihalal bersama sejumlah ulama dan pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Lebak, Banten pada Sabtu siang. Di depan ribuan masyarakat Banten yang hadir dalam acara silaturahmi dan halal bihalal itu, Ganjar memaparkan kesuksesan Pemprov Jateng dalam membangun desa.
Selama 2 periode memimpin Jawa Tengah, Ganjar menjelaskan pengelolaan dana desa, bantuan keuangan hingga pembangunan infrastruktur. Komitmen tersebut diwujudkan dengan menggelontorkan anggaran total sebesar 8,4 triliun rupiah. Dengan pengelolaan dana pemerintah yang baik atau good governance, Ganjar optimis Banten akan menjadi provinsi yang semakin maju. Apa yang bisa kita komparasikan dan bisa kita sinergikan, sama soal membangun pendidikan, bagaimana akses pendidikan jauh lebih mudah, bagaimana memanage dana desa dan bantuan keuangan dari kabupaten kota termasuk provinsi sampai dengan infrastrukturnya Pak Presiden ya untuk infrastruktur desa itu kita ceritakan agar publik sebenarnya bisa tahu, karena dengan cara itu, kalaulah itu bisa dikelola dengan baik, saya kira seluruh Indonesia akan maju dengan pesat. Tapi butuh dukungan masyarakat ya. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendatangi dan menyapa para pendukung setianya di Sumatera Barat kemarin. Berbarengan dengan menghadiri upacara adat, Prabowo juga menyerahkan 20 unit ambulans ke sejumlah rumah sakit di Sumatera Barat. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi tamu istimewa dalam prosesi Batagat Gala. Prabowo menjadi undangan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Sahnur yang menjadi ataupun ditunjuk menjadi Datuk Rajo Basa di Istana Pagar Uyung. Batagat Gala adalah salah satu acara adat Minangkabau untuk memperkenalkan gelar adat seseorang kepada masyarakat banyak. Dalam acara ini, ribuan pendukung Prabowo Subianto memadati Istana Pagar Uyung di Tanah Datar, Sumatera Barat. Dalam kunjungannya, Prabowo mengaku sangat terhormat disambut ribuan pendukung setianya. Prabowo terharu rakyat Sumatera Barat masih setia mendukungnya, apalagi pada Pilpres sebelumnya, Sumatera Barat terbukti menjadi lumbung pendulang suara Prabowo Subianto. Di sela-sela menghadiri prosesi adat, Prabowo juga berkesempatan menyerahkan bantuan 20 unit ambulans untuk kabupaten dan juga kota di Sumatera Barat. Hasanah Bhinneka Tunggal Ika, adat Minang dipertahankan sampai sekarang, menghormati putra-putri yang berjasa dan yang berhasil. Pak, bagaimana sambutan warga Minang, Pak? Saya kira sambutannya sangat besar, sangat ramah, dan saya sangat gembira. Saya sangat. Bapak, elektabilitas Bapak menurut poltreking itu? Pemirsa, pertemuan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto Jumat memunculkan spekulasi nama untuk calon wakil presiden 2024 dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Pertanyaan siapa calon wakil presiden untuk calon presiden 2024 Prabowo Subianto dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR, Partai Gerindra dan PKB mulai menemui titik terang. Sebelumnya tanpa menyebut nama, Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengungkapkan kriteria calon wakil presiden haruslah yang memiliki kredibilitas dan integritas. Kriteria yang paling utama adalah dedikasi kepada rakyat. Ya. Kemudian komitmen kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, persatuan, tentunya kapasitas, ya, kemudian kredibilitas dan integritas. Menariknya saat kunjungan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Kertanegara kemarin, Prabowo mengatakan jawaban siapa calon wakil presiden bisa dilihat dari bahasa tubuhnya. Dan yang paling penting bukanlah sosok yang suka lompat sana, lompat sini. Kalian kan bisa lihat dari body language, bisa nggak? Sumbernya. Pokoknya mantap. Pokoknya kita tadi coba Anda perhatikan, kita benar-benar bersepakat semuanya ini untuk bekerja untuk Indonesia, untuk rakyat. Sudah, itu. Jadi kepentingan rakyat yang terbaik untuk rakyat. Dan kita tidak mau terlalu banyak lompat sini, lompat sana lah.
Sementara itu Muhaimin Iskandar menegaskan, dengan dinamika politik yang ada, koalisi Gerindra dan PKB justru menjadi semakin solid. Silaturahmi halal bihalal ini menghasilkan kebersamaan yang semakin solid, kekuatan koalisi yang semakin baik. Apakah ini menjadi pertanda bahwa Muhaimin Iskandar menjadi kandidat terkuat mendampingi calon Presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang? Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah tokoh nasional disebut-sebut punya kans besar sebagai pendamping Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 mendatang. Dalam survei yang dirilis lembaga survei Poltreking Indonesia, pasangan Prabowo Erick Thohir memperoleh elektabilitas tertinggi. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kembali berada di posisi teratas dalam survei terbaru yang dirilis Poltreking Indonesia. Ketua Umum Partai Gerindra ini memperoleh elektabilitas 33%, di mana angka ini naik signifikan dari survei sebelumnya. Sementara di posisi bakal calon wakil presiden, nama Erick Thohir memimpin dalam survei bulan April dan menjadi figur paling potensial. Menteri BUMN ini memiliki elektabilitas 17,1%. Lembaga survei Poltreking Indonesia juga merilis simulasi pasangan Capres dan Cawapres yang masuk dalam survei. Hasil simulasi membuktikan pasangan Prabowo Subianto Erick Thohir banyak dipilih masyarakat dan menang dengan perolehan elektabilitas 32,7% dalam Pilpres yang diikuti pasangan Ganjar Ridwan Kamil dan Anies Hovifah. Pada simulasi berikutnya, pasangan Prabowo Erick juga menang dengan elektabilitas 30,3% dalam Pilpres yang diikuti pasangan Ganjar Sandi dan Anies AHY. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, dalam survei Poltreking Indonesia pada bulan April, elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto mengungguli dua bakal capres lainnya yaitu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Dalam survei Poltreking Indonesia yang dirilis pada hari Jumat, untuk elektabilitas bakal calon Presiden Prabowo Subianto memperoleh angka elektabilitas 33%, naik cukup signifikan dari survei sebelumnya pada bulan Februari dan Maret. Sementara di urutan kedua ada Ganjar Pranowo dengan 31,1%. Elektabilitas Ganjar menurun dari bulan sebelumnya yaitu 36,9%. Sementara Anies Baswedan masih tetap di peringkat ketiga dengan 22,4%, naik dari bulan Maret yaitu 21,3%. Sementara di posisi bakal calon wakil presiden, nama Erick Thohir memimpin dalam survei bulan April dan menjadi figur paling potensial. Erick memiliki elektabilitas 17,1%. Di bawah Erick ada Sandiaga Uno yang memiliki elektabilitas sebagai bakal calon wakil presiden sebesar 15,5%. Setelah itu ada Ridwan Kamil di peringkat ketiga dengan 13,5% dan nama lain yang masuk bursa calon cawapres dalam survei nasional ada Mahfud MD yang memiliki elektabilitas 7,8% dan Agus Harimurti Yudhoyono dengan elektabilitas 7,7%. Sementara juga di otak-atik pemirsa, ada sejumlah simulasi pasangan capres dan cawapres yang masuk dalam survei. Ini adalah simulasi pertama dari Poltreking, di mana pasangan Prabowo dan Erick Thohir memiliki elektabilitas 30,3%, lebih tinggi dari Ganjar Pranowo dan juga Sandiaga Uno yang mendapat 28,4%. Di bawahnya ada Anies Baswedan dan SB AHY yang mengikuti dengan 21,9%. Sementara pemirsa, ini adalah simulasi kedua di mana Ganjar Pranowo dipasangkan dengan Erick Thohir memiliki elektabilitas tertinggi yaitu 30,4%. Sementara Prabowo dan Cak Imin ketika dipasangkan memiliki elektabilitas 30,2%. Di peringkat ketiga, pasangan Anies Baswedan dan AHY memiliki elektabilitas 20,3%.
Pemirsa, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengekspresikan kegembiraannya dengan berjoget bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Ya, momen ini terekam saat keduanya sepakat menyatakan telah mengantongi nama bakal calon wakil presiden. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya kembali bertemu di Kertanegara, Jakarta. Pertemuan keduanya mempertegas koalisi yang dibangun tetap solid dan kompak memenangkan pemilu 2024. Bahkan kedua pimpinan parpol ini juga kompak menyatakan telah mengantongi nama bakal cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres mendatang. Prabowo Subianto bahkan mengekspresikan kegembiraannya dengan berjoget bersama Caimin. Kalian kan bisa lihat dari body language. Pokoknya mantap. Karena kita tadi coba ada tadi kita benar-benar bersepakat semuanya ini untuk bekerja untuk Indonesia, untuk rakyat. Bersama-sama partai-partai yang bergabung. Dan insya Allah ke depan kita akan bekerja lebih keras lagi agar koalisi ini sampai pada Pilpres dengan hasil kemenangan yang kita harapkan. Meski belum menyebut orangnya, sejumlah nama disebut-sebut akan menjadi bakal cawapres koalisi Gerindra PKB. Salah satunya adalah Menteri BUMN Erick Thohir. Bahkan hasil survei Poltreking Indonesia, pasangan Prabowo Erick Thohir memimpin dengan perolehan elektabilitas 30,3% jika kontestasi diikuti pasangan Ganjar Sandi dan Anies Ahaye. Tim Liputan iNews melaporkan. Penjualan tabir surya meningkat di Spanyol akibat gelombang panas. Informasi mancanegara akan hadir usai jeda berikut.